Terbukti menyelewengkan gas bersubsidi 3 kg. Seorang pemilik pangkalan di Tanah Laut divonis hukuman denda 1,5 juta rupiah. Dua paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi di Pilkada serentak 2024 resmi mendapatkan nomor urut dari KPU Kalsel. Pembelian Bajuin salah satu bagian dari objek wisata air terjun Bajuin di Kabupaten Tanah Laut saat ini mulai banyak dikunjungi wisatawan. Halo pemirsa, selamat pagi. Bu Buantian Sabrataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar Ainus Kalsel hari ini, Rabu 25 September 2024. Saya Dini Hajara dan inilah seputar Ainus Kalsel selengkapnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Plehari menjatuhkan vonis denda 1,5 juta rupiah kepada pemilik pangkalan yang tertangkap tangan menjual gas bersubsidi 3 kg. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menjatuhkan denda sebesar 2 juta rupiah. Inilah suasana saat berlangsungnya sidang singkat kasus penyelewengan 71 tabung gas LPG 3 kg dengan terdakwa hak pemilik pangkalan LPG 3 kg di Desa Mekarsari, Kecamatan Kintab, Senin siang. Sidang berlangsung di ruang sidang Cakra PN Plehari dipimpin Ketua Majelis Hakim Raisya, didampingi dua hakim anggota Sofyan Deni Saputro dan Reynaldi Adi Pratama, dengan jaksa penuntut umum Muhammad Yofhan Wibianto. Hadir juga pada persidangan itu HAR sebagai terdakwa dan dua orang saksi dari Satpol PP dan Damkar Tala serta warga pembeli gas LPG 3 kg. Pada sidang yang sempat diskor 2 kali itu, akhirnya Majelis Hakim PN Plehari menjatuhkan vonis denda Rp1.500.000 kepada terdakwa HAR. Putusan Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU yang besarnya 2 juta rupiah. Ketika ditanya Majelis Hakim, HAR menyatakan menerima putusan tersebut. Jadi menjadi titik yang perlu untuk diperhatikan bahwa dalam penjatuhan pidana perkara singkat ini oleh Majelis Hakim, bahwa terdakwa satu dinyatakan telah terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah, kemudian dijatuhi pidana denda Rp1.500.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 30 hari. Denda dari kami 2 juta, kemudian putusan Majelis Hakim dikurangi Rp500.000 dan masih sesuai dengan SOP penanganan perkara, jadi kita langsung menerima putusan tersebut. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan oleh Satpol PP pada saat penangkapan 71 tabung gas dirampas untuk negara. Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tala, Muhammad Kusri, mengatakan pihaknya akan terus memantau peredaran gas bersubsidi di wilayah ini dan tidak segan-segan menyeret pelaku penyelewengan ke meja hijau. Kami akan melaksanakan pemantauan terus kepada pangkalan-pangkalan yang ada indikasi untuk menjual ke toko maupun ke luar Kabupaten Tanah Laut. Jadi kami akan melaksanakan tindakan tegas apabila ditemukan pangkalan. Kami akan lanjutkan sampai proses persidangan. Kasus penyelewengan gas 3 kg di Desa Mekarsari, Kecamatan Kintab ini diungkap Satpol PP dan Damkar Tala pada Rabu 31 Juli 2024. Pick up berisi 71 tabung gas 3 kg diamankan di kawasan perkebunan karet setelah dikeluarkan dari pangkalan. Pemilik pangkalan menjual gas 3 kg itu seharga Rp30.000 kepada pengecer di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainus melaporkan. Puluhan massa dari lembaga swadaya masyarakat dan pemilik sertifikat datangi kantor notaris Nur Hasanah, Jalan Ayani, Banjarbaru Kota. Mereka meminta notaris mengembalikan sertifikat sebanyak 169 lembar yang dikuasai notaris Nur Hasanah.
Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Babak Kalsel beserta pemilik sertifikat melakukan unjuk rasa di depan kantor notaris Nur Hasanah di Jalan Ayani Banjarbaru Kota Senin siang. Dalam orasinya mereka meminta mengembalikan sertifikat milik mereka sebanyak 169 lembar yang dikuasai notaris Nur Hasanah. Namun mereka sempat mengancam jika dalam waktu 1 jam tidak menyerahkan sertifikat, para pendemo akan ambil paksa di dalam kantor notaris. Demo sempat memanas beruntung ada pihak kepolisian yang melakukan mediasi kedua belah pihak. Hasilnya pihak notaris akan memberikan sertifikat kepada pemiliknya, sementara pemilik sertifikat akan membayar kewajibannya kepada notaris. Sudah ya, biar kami berdua aja yang tahu bagaimana posisinya. Oke? Dan itu akan diselesaikan hari apa? Sebagaimana yang disepakati soal hari Rabu. Dalam hal ini hanya miskomunikasi aja, mungkin karena kesulitan kami berkomunikasi akhirnya tidak ada solusi. Nah, setelah adanya pertemuan hari ini, ada komunikasi yang bagus, maka terciptalah solusi. Jadi sebenarnya ini tidak ada, bukan masalah yang besar. Insya Allah ini sudah terselesaikan. Pihak notaris berjanji akan mengembalikan sertifikat pada Rabu 24 September ini. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi di Pilkada serentak 2024 resmi mendapatkan nomor urut dari KPU Kalsel Senin malam. Pasangan Muhyiddin Hasnuryadi Sulaiman yang diusung Partai Perindo mendapatkan nomor urut 1. Sementara duet Raudatul Jannah Ahmad Rozani mendapatkan nomor urut 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengundian nomor urut untuk pasangan calon Pilgub Kalsel 2024. Pengundian berlangsung di halaman kantor KPU Kalsel Banjarmasin Senin malam. Acara dihelat secara terbatas dengan dihadiri kedua paslon dan perwakilan pendukung masing-masing serta Forkopimda Kalsel. Pengundian dilakukan dengan cara mengambil bola oleh kedua pasangan di dalam tabung fishball. Pasangan Muhyiddin Hasnuryadi Sulaiman yang diusung Partai Perindo mendapatkan nomor urut 1. Sementara duet Raudatul Jannah Ahmad Rozani mendapatkan nomor urut 2. Slogannya kami adalah bekerja bersama merangkul semua. Pak, dengan nomor 1 ini berarti bisa dikatakan nanti meraih kemenangan yang Pak? Ya, karena kan nomor 1 ini siapapun menjadi akan bisa berubah di nomor 1. Kan itu ya. Bila nomor 2 itu berlaku daripada nomor 1. Insya Allah ini Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Nomor tersebut adalah menurut kami ini adalah nomor yang berkah. Kenapa? Menurut sejarah dahulu itu kontestasi pemilihan kepala daerah ternyata nomor 2 yang ini Di akhir acara, kedua pasangan calon, partai pendukung, serta Forkopimda Kalsel melakukan deklarasi damai untuk satu tujuan pada Pilkada serentak di Banua 27 November nanti dengan menjunjung tinggi pilkada yang aman dan damai. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pengundian nomor urut untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar untuk Pilkada tahun 2024 digelar Senin malam. Paslon Saidi Mansur dan Habib Idrus Al-Habsyi mendapatkan nomor urut 1. Sementara Syaifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahashim mendapat nomor urut 2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banjar gelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar di Pilkada tahun 2024 Senin malam. Pengundian nomor urut ini dihadiri langsung oleh kedua pasangan calon beserta partai pendukung masing-masing serta para pendukung. Dalam pengundian, pasangan Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsyi mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan Syaifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahashim mendapat nomor urut 2. Calon Bupati Banjar Saidi Mansur yang kembali mendapatkan nomor urut 1 merupakan ketiga kalinya di Pilkada Kabupaten Banjar, termasuk saat calon Wakil Bupati pada Pilkada 2015 dan calon Bupati di Pilkada 2020
dan semuanya berhasil dimenangkannya. Sejarah bagi kita mengikuti pilkada bukan hanya sekali tapi 3 kali, dan itu nomor 1. Mudah-mudahan pasangan manis satu pasti. Sementara itu, calon Bupati Banjar Syaifullah Tamliha mengatakan, Pilkada Kabupaten Banjar akan sama dengan pemilihan presiden yang dimenangkan oleh nomor urut 2. Sama nasibnya dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming dengan nomor urut juga sama yang kami. Diketahui setelah mendapatkan nomor urut, kedua pasangan calon akan melakukan tahapan kampanye di masyarakat. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanah Bumbu gelar tahapan pengundian dan penetapan pasangan calon kepala daerah dan deklarasi kampanye damai Senin malam. Dalam pengundian tersebut, Paslon Andi Rudi Latif Bahsanudin ARB mengantongi angka 1, sementara lawannya kotak kosong otomatis mendapatkan nomor 2. Pasangan calon Andi Rudi Latif Bahsanudin menghadiri tahapan pengundian dan penetapan pasangan calon kepala daerah di KPU Tanah Bumbu Senin malam. Kegiatan yang dikemas dalam rapat pleno terbuka tersebut dipimpin Ketua KPU setempat Uryadi didampingi 4 anggotanya. Turut disaksikan utusan Bupati Tanah Bumbu, unsur Forkopimda, Bawaslu, dan tokoh masyarakat. Dalam pengundian, Paslon Andi Rudi Bahsanudin mendapatkan nomor urut 1 yang disambut meriah dan gemuruh para pendukungnya. Dalam sambutannya, Andi Rudi menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan pilkada dengan damai dan beradab. Ia mengaku datang bukan menebar janji, tapi komitmen bekerja dengan jargon beraksi. Berhubung Andi Rudi Bahsanudin calon tunggal, otomatis lawannya dalam pilkada ini kotak kosong menyandang nomor urut 2. Ketua KPU Tanah Bumbu Puryadi mengatakan, setelah ini tahapan selanjutnya adalah masa kampanye, yakni berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2025. Ada beberapa metode kampanye yang bisa dilakukan paslon dan tim kampanye, diantaranya pertemuan terbatas, dialog tatap muka, dan penyampaian visi misi. Diberikan kepada kami beberapa waktu lalu oleh KPU RI itu kotak kosong tapi tetap bernomor. Makanya apabila hari tadi paslon yang ada itu mencabut nomor undian nomor 1, berarti nanti di sebelahnya ada kotak yang tidak ada gambarnya, cuma di atasnya ada nomor 2. Proses pengundian dan deklarasi kampanye damai berlangsung lancar dan sukses. Namun hanya ada keluhan dari awak media terkait pembatasan jumlah peliputan dan posisi pengambilan foto dan visual yang tidak ideal. Sehingga hasil potretan dan video jurnalis tak bisa maksimal. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. KPU Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan nomor urut pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Tala untuk Pilkada 2024 Senin malam. Dalam pengundian nomor urut ini, pasangan Rahmat Rianto Muhammad Zazuli mendapatkan nomor urut 1. Sementara pasangan Bambang Alamsyah Ihwan Hariri menerima nomor urut 2. Pasangan Rahmat Rianto Muhammad Zazuli atau Raza dan pasangan Bambang Alamsyah Ikhwan Hariri atau Baik mengangkat nomor masing-masing kepada undangan yang hadir pada rapat pleno terbuka penetapan nomor urut paslon yang berlangsung di halaman kantor KPU Tala Senin malam. Rapat pleno dihadiri perwakilan Forkopimda Tala, partai pengusung dan simpatisan kedua pasangan calon. Pada penetapan nomor urut ini di kubu Raza didampingi 2 mantan Bupati Tala, yakni Dance R. Arsa dan Atmari. Sedangkan di kubu Bambang Alamsyah Ikhwan Hariri terlihat didampingi Ardiansyah, mantan Bupati periode 2003-2008 dan 2008-2013. Pasangan Raza yang memperoleh kesempatan pertama dalam mengambil tabung berisi nomor urut paslon akhirnya mendapatkan nomor urut 1, sedangkan lawannya pasangan Baik mendapat nomor urut 2. Pada sambutan, masing-masing kedua paslon sepakat untuk menjalani proses pilkada di Tala dengan damai dan penuh kegembiraan. Menurut mereka, jangan sampai pilkada ini membuat masyarakat menjadi terpecah belah. Hendaklah mari kita laksanakan kegiatan ini
dengan penuh rasa riang gembira, dengan penuh rasa semangat. Program ini adalah 5 tahun sekali. Hendaklah kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya. Mari kita jalani proses ini dengan penuh kedamaian. Mari kita laksanakan dengan penuh kegembiraan. Karena apa nanti yang diputuskan oleh rakyat Tanah Laut, inilah yang akan menentukan Tanah Laut 5 tahun. Setelah kami mengeluarkan keputusan, maka resmilah mereka mendapatkan nomor urut untuk pasangan calon. Setelah rapat pleno penetapan nomor urut ini, keesokan harinya dilanjutkan dengan deklarasi Pilkada Damai di halaman parkir Stadion Pertasi Kencana Playhari. Sebelum penandatanganan deklarasi, kedua paslon mengikuti konvoi keliling. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Provinsi Kalsel menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong atau hoax dengan informasi negatif selama kampanye. Hal tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga situasi kondusivitas di tengah proses pemilihan yang semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks dan konten negatif di media sosial terhadap pasangan calon yang berlaga di Pilkada 2024. KPU menyebut kampanye yang tidak jujur justru akan merusak demokrasi, sehingga penting untuk saling menjaga kebersihan informasi dalam bersosial media. Dengan kerjasama dengan Bawaslu dan platform media sosial, KPU memastikan memberikan sanksi tegas bagi akun yang melanggar aturan. Pengawasan konten akan diperketat untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan membuat kampanye berjalan adil dan damai. Tak hanya KPU, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kalsel juga berkoordinasi dengan platform media sosial untuk mengawasi kampanye pilkada. Karena kita juga sudah bekerja sama melalui KPU RI, bekerja sama dengan berbagai macam platform media sosial. Sudah black campaign itu kan akan terpidana juga. Kalau berita juga mungkin di take down gitu ya, tapi lebih kepada karena itu sudah fitnah ya, pencemaran nama baik dan media sosial mungkin kebanyakan, dengan cuman posisinya juga harus sesuai dengan peraturan sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita, selanjutnya mungkin kampanye hitam dan sebagainya. Dan sebenarnya pasti ada sanksinya, ada baik itu bisa sampai ke pidana juga, akan tetapi kan kita perlu penelusuran juga dan pembuktian untuk Bahkan Bawaslu tak segan memberikan sanksi pidana kepada akun yang melanggar aturan kampanye lewat penelusuran dan pembuktian unsur pidana terlebih dahulu. Dari Banjarmasin, Tim Liputan iNews melaporkan. Lembah Bajuin salah satu bagian dari objek wisata air terjun Bajuin di Kabupaten Tanah Laut. Saat ini mulai banyak dikunjungi wisatawan. Selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang patutnya. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua.
terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Lembah Bajuin salah satu bagian dari objek wisata air terjun Bajuin di Kabupaten Tanah Laut saat ini mulai banyak dikunjungi wisatawan, baik dari lokal maupun dari luar Kalsel. Wisata ini menyajikan keindahan alam berupa lembah yang berpagar bukit serta hamparan rumput pepohonan rindang yang dapat dijadikan tempat berkemah. Bagi warga Kalimantan Selatan dan sekitarnya, objek wisata air terjun Bajuin merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi pilihan, selain beberapa objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Objek wisata yang berada di kawasan Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin itu saat ini bertambah pesonanya dengan keberadaan Lembah Bajuin. Kawasan Lembah Bajuin berada di sisi kanan objek wisata air terjun Bajuin. Jika ingin ke air terjun Bajuin, pengunjung harus mengambil jalan sebelah kiri yang menanjak, sedangkan menuju Lembah Bajuin harus melewati perkebunan karet warga. Dalam beberapa tahun terakhir, Lembah Bajuin menjadi destinasi pilihan pengunjung selain ke lokasi yang ada air terjunnya. Lembah Bajuin merupakan sebuah lembah yang berpagar bukit dan ada aliran sungai dangkal serta hamparan lahan rumput pepohonan rindang yang dapat dijadikan tempat perkemahan. Hanya saja Lembah Bajuin belum masuk dalam kawasan wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan hanya dikelola warga sekitar. Pengunjung yang datang dikenakan biaya Rp10.000 untuk sepeda motor dan Rp15.000 untuk mobil. Sedangkan bagi yang ingin berkemah harus membayar Rp20.000. Baru yang pertama. Nah, kesannya bagaimana nih tentang Lembah Bajuin? Bagus, masih asri, pepohonannya masih hijau-hijau. Anginnya juga segar, airnya masih bersih. Siang baik, siang kalau Sabtu Minggu memang ramai di sini, dan lagi kalau orang berkemah
memilih di sini? Memilih di sini, maksudnya tempat nyaman dan pas lah kayaknya kalau untuk wisata camping. Selain duduk-duduk di bawah rimbunnya pepohonan sambil memandang kawasan perbukitan, beberapa pengunjung juga terlihat mandi di aliran Sungai Dangkal. Setelah mandi, mereka biasanya membersihkan diri di bilik yang terbuat dari plastik di salah satu sudut objek wisata Lembah Bajuin. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kabupaten Tanah Laut saat ini memiliki destinasi lain untuk mengisi waktu libur Anda bersama kerabat dan keluarga. Jika Anda sudah bosan bermain di pantai atau mendaki bukit, tidak salahnya mencoba objek wisata satu ini, yakni Taman Bakuang di Desa Kandangan Lama yang menyajikan suasana alam dan asri serta eduwisata beberapa jenis satwa. Selain terdapat banyaknya objek wisata pantai dan kawasan perbukitan, Tanah Laut kini juga memiliki destinasi berkonsep taman bermain dan eduwisata. Terletak di Jalan Guntung Dalam, Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, atau beberapa kilometer sebelum objek wisata Pantai Batakan. Objek wisata yang diberi nama Taman Bakuang ini menawarkan taman bermain untuk anak-anak seperti perosotan, ayunan, kursi luncur, serta flying fox dan arena melukis. Selain taman bermain, lokasi yang menyajikan alam dan asri ini juga memberikan pengunjung konsep edukasi beberapa jenis satwa seperti musang, burung bangau, burung hantu, burung elang, kelinci, domba, dan merpati. Objek wisata alternatif ini menempati lahan sekitar 1 hektar dari 4 hektar yang direncanakan. Di lokasi ini, Taman Bakuang ini juga rencananya akan dibuat tempat perkemahan. Kita ingin ngasih tempat wisata alternatif buat masyarakat. Sementara ini wisata yang ada, wisata alam seperti pantai, gunung. Tapi yang mengkhususkan buat anak-anak, ibu-ibu belum banyak. Jadi kita mau bikin untuk anak-anak juga kan. Sementara tarif masuk ke lokasi ini pengelola mematok hanya Rp5.000 per orang. Taman Bakuang buka setiap hari sampai jam 6 sore. Biasanya pun ada aja yang berkunjung, nggak seperti wisata-wisata yang lain. Nah, jadi dari Senin sampai Jumat tuh memang buka dan ada aja yang berkunjung. Sampai jam berapa? Kita sampai jam 6, tapi terkadang kalau pengunjung jam 6 belum balik, kita tetap masih melayani. Karena kita di sini ya selain menjual ini, kita menjual pelayanan juga. Tarifnya berapa masuk? Nah, kalau tarifnya sangat low budget, terjangkau 5.000 untuk per orang. Batasnya itu SD ke bawah itu kita gratis. Dan permainan yang berbayar apa aja? Permainan yang berbayar kita main kelinci, itu sewanya 5.000. Melukis yang mewarnai itu yang dari gabus itu 10.000. Sama flying fox. Flying fox itu 10.000 kita sekali meluncur. Nah, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dengan suasana alamiah, tidak salahnya untuk mencoba mampir di lokasi ini. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Dini Hajara, tetap jaga kesehatan, selalu semangat, dan sampai jumpa.